masih menyimpannya untuk di folder ataupun di galeri lah di handphone kan ataupun di laptop, kan masih cari itu. Oke lah, kalian sudah membuat suatu proyek ini proyek itu, ternyata beberapa bulan kemudian kalian dipanggil oleh HRD ataupun kalian mendapat klien nih yang ditanya, mana mas hasil kerjanya dulunya, sampai sudah kerja apa aja mbak, sampai sudah kerja mengerjakan proyek apa saja mas. Nah kalau gitu kan ribet tuh, kita masih cari-cari tuh, sebentar ya pak, sebentar ya bu, ini saya masih cari folder-foldernya, ini masih saya cari file-filenya, sebentar gitu. Nah kan itu ribet loh teman-teman. Nah kalau seumpama kita sudah menggunakan website, kita sudah menggunakan personal branding kita taruh di website, itu akan lebih memudahkan untuk orang-orang, baik klien ataupun instansi yang kita lamar untuk bekerja di sana, itu lebih memudahkan, sehingga mereka tidak perlu memakan waktu, tidak perlu ribet mencari file. Itu keuntungannya teman-teman. Nah yang saya lihat nih teman-teman, ini yang hadir di sini sepertinya emang orang-orang hebat semua ini, orang yang kayaknya udah pintar-pintar membuat web ini. Jadi kita ya belajar-belajar bareng. Mungkin dari salah satu di 19 peserta yang ada di Zoom ini, mungkin masih ada yang belum tahu. Jadi mari kita belajar bareng-bareng. Oke, saya stop dulu. Nah, teman-teman, kalau ada yang lagi pegang laptop sekarang, ini kan lagi biar kita, kalau saya nih biasanya teman-teman, kalau saya ingin memahami sesuatu, apalagi kita lah dalam proses pembuatan web, kalau saya, mungkin kalau teman-teman memiliki metode-metode lain lah, kalau saya, kita jelaskan dulu sambil kita implementasikan. Jadi teman-teman, kalau sekarang lagi pegang HP ataupun laptop, dibuka laptopnya, dihidupkan laptopnya, jadi biar kita implementasikan itu bareng-bareng. Oke? Nah, kalau sudah dibuka laptopnya ini teman-teman, ini saya banyak yang orang-orang keren semua ini yang ada di sini, Mas Rahmat ya. Oke, baik. Oke, sebelum itu teman-teman, oke, nah sebelum itu, untuk pembangunan ini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Mungkin ada yang sudah tahu ataupun mungkin ada yang belum tahu bahwa dalam membuat website yang ada 2 poin. Ada yang mungkin beberapa software-software yang saya tahu nih di luar negeri juga ada. Yang saya kasih tahu nih ada 2. Yang pertama menggunakan programmer yang dimana kita belajar kode-kode, kita mengetik sendiri untuk membangun suatu website. Yang kedua, ini ada cara mudah menggunakan CMS, menggunakan WordPress. Cuman kalau teman-teman sudah ada WordPress, tak kasih triknya, tak kasih tips rahasianya, ntar lagi. Sambil kita belajar, tak kasih tips-tips rahasia yang ada di WordPress. Jadi kalau teman-teman ini mungkin sudah mengembangkan website WordPress, ataupun sudah membuat suatu blogspot atau apa, saya mempunyai trik-trik khusus dan kisi-kisi. Cuma kita ini lagi belajar dari awal. Nah, gimana cara belajar dari awal? Ya udah, yang pertama pastinya diinstal dulu WordPress-nya. Ya, diinstal dulu WordPress-nya. Gimana Mas cara installnya Mas? Ya udah, yang pertama dibuka dulu laptopnya, dihidupin laptopnya, pakai internetnya. Setelah itu cari di Google, download exam. Tulisannya seperti ini, teman-teman. Mungkin ada yang mungkin karena bahasa Inggris saya atau pengucapan saya salah, ini tulisannya XAMPP, exam. Oke, mungkin ada yang sudah tahu ya, ini takutnya ada yang belum tahu nih, mas atau mbak di sini. Nah, dicoba dulu di download. Nah, setelah muncul di Google, teman-teman itu download. Nah, ini sepertinya saya lihat Mas Sohib dari RTK Pamekasan antusias sekali. Pakai HP sama pakai laptop nih sebelahnya ini ya. Ya, lanjut ya. Nah, lanjut di download examnya dulu. Dibuka. Oke. Nah, teman-teman diharapkan dibaca terlebih dahulu. Hati-hati. Dilihat dulu. Ini
Ada 64 bit. Nah, usah di download aja. Download yang paling atas. Download yang paling atas. Nah, ini karena saya sudah download. Ini sebentar kok, filenya nggak terlalu besar juga. Kalau sudah di-download, ini saya sudah download ya. Kita lihat. Oke, nah, kemungkinan kalau itu ada di namanya exam PP Windows X64 khusus 64 bit ya. Nah, oke, sudah di-download semua, aman, kita lanjut ya. Apa ini Mas Rahmat, ini saya terlalu cepat apa gimana ini Mas Rahmat? Mungkin bisa secara bertahap-bertahap, Mas. Mungkin juga mengantisipasi dari teman-teman, mungkin masih ada yang mau download atau masih belum paham itu gimana. Mungkin bisa pelan-pelan aja, Mas. Oke, saya akan pelan-pelan nih Mas Rahmat ya. Gak apa-apa. Yuk. Nah, jadi kalau sudah di-download teman-teman, ini saya contohkan satu aja. Nah, kalau ada no dan yes, pilih saja yes. Ya. Nah, teman-teman pasti akan kaget kalau ada warning. Gak usah khawatir, di oke saja. Kalau supaya ada tulisan warning, pada saat kalian ingin menginstalasi exam ini, di oke saja. Gak apa-apa. Oke. Nah, kita ini bertahap ya teman-teman. Oke. Mungkin lagi ada yang masih download atau masih buka laptop ini Mas Rahmat ya. Tak tunggu di sini 2 menitan lah ya. Oke, kita lanjut ya Mas Rahmat. Kita lanjut. Ini kita lanjut. Nah, biasanya untuk teman-teman semua, tampilannya itu seperti ini. Stop exam. Itu pilih next. Nah, di sini teman-teman centangnya dihapus yang ini. Sisakan centang 2. Yang MySQL sama yang PHP MyAdmin. Sisakan 2 saja. Yang MySQL sama PHP MyAdmin. Yang lain nggak usah, hilangkan aja. Nggak apa-apa. Ini karena kita terus belajar. Nah, kalau sudah, kita next lagi. Next aja terus. Ini next dan next. Otomatis akan diinstal. Nah, berhubung sambil install ini, sama ngobrol-ngobrol nih Mas Rahmat. Ini kira-kira kita ini sampai jam berapa ini Mas Rahmat? Wah, sepertinya Mas Rahmat usir adiknya ya barusan. Iya nih, Mas. Untuk di jadwal sendiri ini sampai jam 5, Mas. Oh, bisa. Bisa. Ini saya jelaskan step by Ini kalau step-nya. yang sudah install exam nih gimana, Mas? Untuk yang sudah install exam, tunggu dulu biar Apa bareng-bareng. Ini untuk saya caranya sebenarnya apakah sudah install ini Mas Rahmat ini. Cuman biar mungkin ada yang nggak tahu, saya uninstall dulu exam saya yang dari dulu. Tak install ulang ini. ya, Mas, ya, Mas. Jadi Kebetulan biar saya ini sudah sama-sama. bisa juga ini, Mas. Jadi biar sama-sama bisa tahu nih dari proses awalnya. Walaupun nanti seumpama dari teman-teman semua ini pindah laptop ataupun pindah
komputer, jadi aman. Oh ternyata di komputer ini gak ada examnya, jadi sudah tahu aman ini. Nah, Siap. ini saya lihat juga ini Mas Sofit ini lagi di rumahnya ini Mas Sofit. Mas Rahmat masih puasa Mas? Masih puasa ini Mas. Awas Mas. Kalaupun mokel Allah tahu ya Mas. Alhamdulillah tidak pernah bolong ini Mas. Alhamdulillah. Semoga gak pernah bolong ini di tahun ini Mas Rahmat. Iya Mas. Ini jam-jam krusial. Ngomong-ngomong, lumayan ini Mas Rahmat ya. Oke, ini sudah hampir selesai. Jadi teman-teman gimana? Apakah sudah terinstall examnya? Mas Wahid gimana? Kalau sudah terinstall bisa angguk-angguk ataupun bisa kasih tanda sip. Oke. Jadi ya Mas Rahmat ya kalau proses penginstalannya. Jadi perlu diisi ngobrol ya ini Mas Rahmat ya. Lumayan. Nah, oke. Lanjut ya teman-teman. Saudara. Ini ada pertanyaan Mas dari Mas Oke, Udip. gimana? Exam ini buat apa Mas? Oke, dari Mas siapa? Saya lihat dari Mas Ini Hotip Mas. ya. Mas Hotip Tuhan. Exam itu Mas anggapannya penggantinya hosting Mas. Jadi seumpama kita mau membuat web kan pastinya perlu hosting Mas ya, perlu domain agar bisa online. Cuman untuk belajar-belajar itu, exam itu anggapannya kita membuat hosting di komputer kita sendiri, di laptop kita sendiri. Jadi seperti itu Mas Hotip. Jadi kita nggak perlu pengen coba belajar, kita pengen membuat satu web belajar, pengen membuat web ataupun belajar-belajar, kita harus beli hosting yang biasanya hosting itu harganya biasanya ada yang 800, 500. Nah, kalau untuk belajar dan mungkin untuk meraba-raba, ya udah pakai exam ini, Mas Otip. Nah, ini sudah selesai, kita lanjut ya. Kita lanjut ke finish. Ya. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman, ini akan muncul menunya dari exam. Tampilannya seperti ini. Nah, di sini kan ada dua nih. Ada yang Apache dan yang SQL. Nah, teman-teman langsung diklik saja start semua. Apache dan MySQL. Oke. Nah, sudah ya. Oke. Kalau sudah selesai, kita buka. Klik di admin. Admin bagian MySQL. Hati-hati ya teman-teman, diluruskan ini. Di MySQL terus diklik admin. Nah, otomatis pada saat kita mengklik admin teman-teman, otomatis ini akan terlempar ke suatu halaman website yang namanya PHP My Admin. Kalau kalian lihat di atasnya, di URL-nya, kalian akan lihat localhost. Localhost itu hosting yang ada di komputer kita. Seperti itu. Iya Mas Irsyad, ini saya juga player Valorant ini Mas. Barangkali nanti Mas Irsyad sesudah ini bisa mabar-mabar Valorant. Oke, lanjut. Nah, di sini teman-teman semua, kita akan disuguhkan tampilan seperti ini ya. Nah, ini adalah tampilan apa? Mungkin banyak yang bertanya, apa sih Mas PHP My Admin ini? Ini buat apa? PHP My Admin ini adalah database, teman-teman. Ini adalah database di mana untuk menyimpan data-data kita. Otomatis pada saat kita membuat WordPress ataupun website kita perlu database. Buat apa sih Mas database? Database itu untuk menyimpan data. Misal
Kalian lihat di web-webnya, mungkin web-webnya kantor, yang mungkin lagi kerja web-webnya sekolah, kan ada gambar itu. Nah, gambar itu disimpan di database untuk dipakai di website. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman, klik yang sebelah kiri. Ini mana ini kiri saya? Kiri. Itu klik yang baru. Kita membuat database baru untuk keperluan kita membuat WordPress. Pada saat sudah klik baru, kita kasih nama basis datanya ini, kasih nama. Misal, namanya belajar. Nah, kalau sudah, kita buat. Diklik yang buat sebelah kanannya. Nah, klik. Nah, otomatis teman-teman kita bisa lihat di sebelah kirinya, ini ada database belajar. Nah, kita sudah punya database, waktunya kita untuk menginstal WordPress-nya. Oke. Yang pertama, di-download dulu nih WordPress-nya teman-teman. Sama kayak tadi, kita download aja, download WordPress. Nah, ada di sini teman-teman. Oke. Nah, di scroll ke bawah sampai menemukan ini untuk WordPress 6.2. Itu di-download ya teman-teman. Nah, ini berhubung saya sudah download, tak tunggu nih teman-teman sambil downloadnya. Soalnya WordPress ini agak terlalu besar sih, cuman agak memakan waktu, jadi nggak apa-apa. Tenang aja Mas Rohit, saya tunggu ini Mas Rohit. Oke, kalau sudah teman-teman, kita tunggu. Oke. Oke, kalau sudah di-download, teman-teman ada di sini di WordPress 6.2. Di sini dah. Bentuknya akan mungkin seperti zip ataupun rar. Teman-teman ekstrak dulu lah. Di ekstrak. Kalau sudah di ekstrak, itu muncul sebuah folder. Teman-teman klik foldernya. Masuk ke folder. Cukup di sini aja. Di sini saja cukup. Oke. Di Ctrl C. Di copy. Ctrl C kita copy aja lewat mouse. Oke, kita copy. Nah, terus kita paste di dalam examnya. Kita paste ke dalam local hostnya. Oke. Nah, gimana Mas local hostnya itu Mas? Nah, teman-teman klik di bagian divisi ataupun mungkin ada yang pakai bahasa Indonesia itu di komputer saya ataupun my komputer itu diklik yang di local DC itu yang di bawah exam. Masuk ke examnya. Kalau mungkin ada teman-teman yang ketinggalan, silahkan raise ataupun chat di kolom komentar ya. Oke. Nah, kalau sudah itu diklik htdocs, htdocs di sini. Nah, dan paste di sini. Klik kanan, paste. Nah, ini mungkin kita ngobrol lagi Mas Rahmat. Ini karena sistemnya gak online, jadi perlu install ini itu perlu makan waktu. Daripada sepi nih Mas Rahmat, saya mau ngobrol sama Mas Rahmat ataupun Mas Sofi ini. Lumayan juga ini Mas, kalau kita nunggu downloadnya lumayan lama ini. Apalagi kalau internetnya lemot ya masalah ini kalau lo. Oke, Mas Rahmat. Ini lumayan cepat nih Mas Rahmat. Ini mungkin dari teman-teman, kalau seumpama ada yang ketinggalan, tinggal dicek aja ya.
Ini kita step by step aja. Gak apa-apa. Kalaupun nih teman-teman mungkin sedikit info ya. Kalaupun dari nanti jam 5 ternyata masih belum selesai, kita bisa lanjut minggu depan. Dan mungkin teman-teman, mungkin di minggu depan saya akan membeberkan tips-tips dan trik-trik rahasia yang ada di Elementor. Wah, cukup menarik ini materinya, Mas. Jadi metodenya bukan hanya pakai ini aja ya, Mas. Masih banyak metode-metode lain ya, Mas. Bukan metode, nanti aja Mas Rahman. Ini Oh, ada jurus-jurus sakti. Kalau saya ngomong itu biasanya jurus-jurus sakti, Mas Rahman. siap, 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 siap. Oke. Nah, kalau sudah kita kembali lagi ke web, teman-teman. Nah, kalau sudah kembali ke web, teman-teman, kita buka tab baru. Setelah itu ditulis localhost, terus WordPress. Jadi tulis saja di dalam URL-nya teman-teman itu localhost WordPress. Oke, kalau sudah ditulis, di enter saja. Otomatis di localhost ini akan mengupload ke dalam host lokalnya. Dan tampilannya akan seperti ini. Nah, ini sudah mulai masuk ke WordPress-nya ini, Mas Rahman. Iya, Mas. Lanjut aja. Oke, ini ada yang ngecek Mas Rahman. Oh, terima kasih ya, Kak Elina. Kalau sudah, klik aja ayo. Nah, di sini ya teman-teman, di sini untuk teman-teman ingat, ini untuk nama basis datanya, nama basis data yang tadi. Yang mana Mas? Nah, sebelum itu saya lupa ini teman-teman, ada yang belum saya ubah. Kembali lagi ke folder nih teman-teman. Mohon maaf ini. Kembali lagi ke folder yang di HP Docs tadi. Buka WordPress-nya. Oke. Buka WordPress-nya. Nah, di sini kan ada banyak tuh. Nah, teman-teman mungkin ada yang seorang programmer di sini mungkin ikonnya bukan Notepad ya. Ini saya memang khususkan biar dari teman-teman yang mungkin bukan programmer ataupun yang memiliki usaha ataupun yang bukan berbasis ilmu komputer, ini biar mudah. Jadi saya emang tak modif pakai Notepad. Kalau teman-teman dari programmer itu ada yang pakai mungkin Visual Code atau yang lain, nggak apa-apa. Nah, setelah itu klik di bagian WP config sample. Klik kanan, teman-teman, di open, dibuka. Nah, kalau ada teman-teman ternyata open with, ternyata contoh misal saya contohkan aja nih, misal open with. Loh, kok kayak gini Mas? Pilih saja yang Notepad. Gak usah bingung, pilih saja yang Notepad. Nah, kalau sudah selesai, cari nih teman-teman database. Jadi teman-teman kalau sudah buka itu otomatis akan terlihat database. Nah, di sini. Database for WordPress. Ini database untuk WordPress kita nih teman-teman. Nah, database name here ini diubah database yang kita buat tadi. Ayo, siapa yang lupa? Saya tadi membuat database yang namanya belajar. Mas takut lupa Mas kemana? Ya udah cek aja ke yang tadi teman-teman. Belajar. Nah, oke. Kalau sudah, yang di bawahnya database username. Loh ini apa Mas? Ada username-nya. Isinya apa? Nah, kalau pengen tahu teman-teman bisa cek di sini di PHP My Admin, bisa dicek. Nah, terus teman-teman diklik akun pengguna. Nah, di sini namanya itu nama penggunanya itu teman-teman diisi root. Oke, diisi root di sini. Root. Nah, kalau sudah diisi root, lihat lagi. Ada lagi ini Mas, database passwordnya. Apa Mas passwordnya? Nah, cek di kolom kata santi.
Tidak ada kan? Nah, kalau tidak ada, teman-teman dikosongi aja. Ingat, jangan dikosongi, jangan dihapus semuanya. Jangan, bukan kayak gitu. Dihapus di dalamnya saja. Sisakan 2 tanda petik tidak di database passwordnya. Sisakan ini aja. Nah, oke. Kalau sudah teman-teman itu di save. Oke. Di Ctrl save, Ctrl S, Ctrl S. Kalau kita file save. Nah, oke. Nah, setelah itu teman-teman kita buka lagi di WordPress-nya. Oke, di-reload dulu media. Oke. Nah, setelah itu teman-teman, nama basis datanya itu diisi yang tadi. Apa namanya? Yang kalian buat tadi apa? Saya tadi buatnya itu belajar. Belajar. Sama kayak tadi, ingat ini bukan WordPress pengisian data diri. Ini pengisian database-nya. Berarti yang tadi namanya root, sandinya dikosongi. Nama basis datanya mungkin ada yang error atau mungkin ada yang belum sampai sini. Bisa raise hand ataupun chat di kolom komentar. Oke. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Langsung habis itu kirim. Nah, maka akan memberikan notif, oke sobat, Anda telah berhasil melatih bagian instalasi ini. WordPress sudah dapat berkomunikasi dengan database. Jika Anda siap, sekarang saatnya untuk jalankan pemasangan. Diklik saja jalankan pemasangan. Oke, kita sudah ada di halaman untuk membuat apa. Kita akan membuat apa nih? Contoh untuk membuat situsnya situs apa nih? Kita buat contoh detail situsnya portofolio. Atau mungkin dikasih nama terserah, portofolio. Nama penggunanya. Nah, ini nanti ingat-ingat ya. Soalnya nanti kita akan login ke WordPress. Ini diingat-ingat. Jangan misal ini saya kasih nama saya kasih nama Muhammad Irfan ya. Oh, jangan. Saya kasih nama M Irfan aja. Ya. Oke. Saya kasih M Irfan. Mervan ya. Terserah kalau teman-teman mau diubah Eko, diubah Irfan, itu boleh. Terserah. Bismillah Irfan atau apa, yang penting teman-teman ingat. Bismillah Irfan itu nggak apa-apa. Sandinya itu teman-teman, sandinya itu teman-teman yang biasanya sandinya teman-teman yang skillnya kuat. Misal, saya kasih sandi, misal sandinya Irfanku tanda seru 123. Nah, misal ini sandinya Irfanku tanda seru 123. Ya. Email Anda, silakan teman-teman bisa kasih emailnya, misal bismillahirfan@gmail.com. Ini misal ya. Saya cuman kepikiran satu nama soalnya. Ini tetangga saya sih. Kalau bismillah ayo boleh. Boleh. Semangat Kak Sohib. Oke, bismillah Irfan teman-teman. Nah, setelah itu diinstal WordPress-nya. Oke, diingat teman-teman, nama penggunanya diingat, sandinya diingat. Oke, nama penggunanya Mervan, sandinya Ervanku tanda seru 123, diinstal WordPress-nya. Kita coba. Oke, sudah masuk teman-teman, kita login. Diingat teman-teman, diingat kata sandinya diingat. Nah, diklik log masuk, maka otomatis kita akan terlempar ke suatu tampilan untuk login. Anggapannya teman-temannya mau login Facebook ataupun login beberapa web lah. Ditulis nama penggunanya tadi, Mervan, sandinya Irfanku, tanda seru 123. Oke, nah di sini teman-teman, saya sarankan
Oke, Mbak atau Mas 8777916. Ini di-record ya, Mas Rahmat? Iya Mas, ini di record Mas. Nanti hasil Oke, recordnya kita share di grup ya. baik, terima kasih. Oke, setelah itu, nah, ini saya bicara ya teman-teman. Kalau teman-teman itu eh, menggunakan WordPress, sedikit saya menyarankan untuk menggunakan bahasa Inggris. Kenapa teman-teman? Kebanyakan beberapa tutorial ataupun beberapa fitur-fitur itu kebanyakan dalam programming ataupun apa menggunakan bahasa Inggris, sehingga kita itu lebih apa ya, lebih enak saja dan lebih terbiasa. Mungkin kita terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi atau apa, tapi untuk pembangunan web baik CMS ataupun nanti ada pembangunan web berdasarkan entah itu nanti Laravel, CI atau apa, itu menggunakan bahasa Inggris. Kita beradaptasi untuk menggunakan bahasa Inggris, teman-teman. Boleh menggunakan bahasa Indonesia, cuma saya sarankan menggunakan bahasa Inggris. Setelah itu bagi masuk. Nah, kalau sudah lebih masuk nih teman-teman, teman-teman itu jangan dulu nih di sini nih. Biar tampilan kalian itu cakep, biar tampilan kalian itu lebih sip lah ya. Jangan terlebih dahulu membuat suatu web dulu. Diinstal dulu pluginnya, klik dulu plugin. Oke. Nah, apa sih itu plugin? Plugin itu alat tambah, teman-teman. Alat tambah untuk mempermudah kita membangun website. Misal, kita bisa membangun suatu rumah hanya dengan bermodalkan bata semen, itu bisa. Cuman anggapannya kita menggunakan tenaga manusia bisa bangun sendiri, cuman untuk lebih bagusnya kita menggunakan alat, misal ada traktor, ada alat-alatnya. Plugin ini alat-alat yang akan membantu kita untuk membangun website. Nah, di sini teman-teman diklik pluginnya, ini sudah ada chat lagi. Oke, diklik pluginnya tambah baru. Oke, tambah baru. Oh, banyak sekali Mas ya plugin-pluginnya. Wah, banyak sekali. Cuman kita lari ke plugin yang memang dibutuhkan. Nama pluginnya itu Elementor. Nah, klik dulu Elementor. Nah, seperti ini. Pembuat website Elementor. Ini pluginnya. Ini sudah banyak digunakan oleh orang 1.000 umat. Nah, oke. Kita lanjut ke proses install. Install nih teman-teman. Mungkin ada yang sudah buat website atau blog. Loh, Mas, bukannya sudah WordPress aja sudah cukup. WordPress aja kan memang sudah enak Mas buat website. Nah, di sini nih kita membangun bagaimana kita mengoptimalisasi, bagaimana kita memaksimalkan WordPress ini. Oke, kita bisa membangun website dengan menggunakan WordPress biasa. Cuman kenapa tidak kita membangun website menggunakan plugin, menggunakan alat bantu lebih cepat, lebih bervariatif dan lebih mudah. Misal, oke kita aktifkan. Tunggu dulu, dilatih. Nah, otomatis teman-teman akan terlempar ke situs ini. Gak usah khawatir, tinggal di back saja. Jangan khawatir loh Mas, untuk ini Mas. Gak usah khawatir, di back saja. Aman kan? Aman. Di sini saya banyak sekali memiliki klik-klik rahasia untuk teman-teman. Cuma nanti saya akan bocorkan, entah itu nanti di akhir-akhir ataupun di kelas berikutnya. Saya agak akan membocorkan tips-tips rahasia jurus-jurus sakti saya bagaimana mengoptimalisasi. Nah, oke. Mungkin barusan saya ngomongnya agak belibet, lumayan. Ini lagi sore-sore ya. Sore-sore ngomong ini lumayan ya. Jurus rahasianya ini Mas yang ditunggu ini Mas. Nah, Bikin saya sama teman-teman peserta lain ini penasaran ini Mas. jelas saya akan kasih jurus rahasianya seumpama kelas ini gak selesai di minggu depan. Kalau ternyata di akhir-akhir selesai, saya kasih jurus rahasianya.
Enak, kalian sudah dapat jurus rahasianya di awal-awal. Nah, saya kasih jurus rahasianya. Biar mantap dulu nih teman-teman. Oke, setelah contoh kalian sudah dipelajari tadi, sorry. Nah, klik di dashboard yang paling atas, dashboard ya. Di paling atas mungkin ada yang menggunakan bahasa Indonesia, klik yang ikonnya itu parameter sepeda motor. Nah, oke. Diklik, kita buat halaman baru. Diklik buat halaman baru. Jadi, nah, otomatis kita akan terlempar untuk membuat suatu website. Loh, Mas, ini apa, Mas? Kontainer, Mas. Diaktifkan ya, teman-teman. Untuk kontainer ini diaktifkan. Oke. Aktifkan dulu kontainernya. Diklik aja barusan kontainernya. Setelah itu, pilih yang Flexbox container. Buat apa sih, Mas? Saya jelaskan habis ini. Nah, oke. Setelah ubah yang awalnya asali ini ubah jadi aktif. Setelah itu, simpan perubahan di bawah. Nah, oke. Oke. Nah, setelah itu teman-teman, kita beranjak lagi ke tab sebelumnya. Kayak gini kan? Nah, di reload. Kenapa di reload? Karena kita sudah mengaktifkan Flexbox container di reload. Misal. Oke. Oke, sudah ada kontainernya. Nah, setelah itu teman-teman, Mas kok websitenya kayak gini, Mas? Bukannya websitenya itu full satu halaman ya? Bukannya website itu nggak sekecil ini ya? Nah, itu teman-teman, itu bisa kita. Yang pertama, pada saat kalian sudah membuat new page dalam Elementor, itu diklik yang paling pojok bawah pengaturan, pojok kiri bawah itu pengaturan, teman-teman klik. Tata letak halamannya itu diubah menjadi kanvas Elementor. Oke. Nah, diubah otomatis website ini sudah menjadi satu halaman. Oke. Nah, di sini sebentar saya akan memberikan satu contoh website tentang portofolio. Kita akan membuat website ini. Jadi sebelum pelatihan ini saya membuat website ini. Kita ambil contoh tampilannya saja. Sebentar. Saya stop screen dulu. Oke. Oke. Kita buka. Saya buka lagi, saya screen-nya. Saya buka lagi, saya screen-nya dulu. Oke, kelihatan ya. Oke. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat, ini saya membuat suatu contoh web portfolio yang mungkin sederhana. Bisa saja teman-teman itu jawab. Jadi dalam portfolio itu sama saja kalian membuat suatu CV, cuma CV itu secara online sudah dan bisa lebih interaktif. Misal, kalian bisa membuat suatu web portfolio untuk personal branding kalian dengan tampilan seperti ini. Tampilan tentang bagaimana saya menjelaskan personal saya, bagaimana saya menjelaskan branding saya itu gimana. Dilihat. Nah, yang pertama saya selamat datang. Kenapa ada selamat datangnya? Yaitu kita sambut orang-orang yang sudah membuka website kita. Kita sambut dan kita jelaskan siapa kita. Nah, kalau semua sudah dijelaskan siapa kita, maka dikasih tombol button itu hubungi saya. Barangkali mungkin ada yang membuka website portofolio kalian dan melihat dan ingin bekerja sama dengan kalian, itu bisa langsung di sini. Yang kedua, kalian bisa membuat suatu video. Ini saya membuat video mungkin dari internet marketing saya.
ini berbahasa Inggris, yang mungkin agak bahasa Inggrisnya agak beledet. Nah, bisa menambahkan video. Contoh dari sini orang-orang ada yang malas baca. Oke, kalau malas baca saya kasih video. Kalau yang membuka website kita ternyata malas baca, saya kasih video. Biar gak malas baca, mendengarkan saja. Setelah itu kasih tahu apa keahlian kita. Misal desain grafis, UI UX, internet marketing. Setelah itu kasih portofolio kita apa aja. Pembuatan UI UX, FB produk, e-commerce. Nah, itu bisa. Dan yang terakhir dibuat footernya. Apa itu footer? Buat apa sih footer? Footer itu untuk penutup, untuk penutup website kita. Nah, jadi kita akan membuat suatu tampilan yang seperti ini ya teman-teman. Kalau mungkin dari teman-teman ingin membuat suatu tampilan sambil implementasi, nyoba-nyoba gak apa-apa. Nah, oke. Yang pertama, kita kasih dulu kita perkenalan dulu, sorry. Kita kenalan dulu sama fitur-fiturnya. Oke. Jadi biar kita sama-sama paham nih. Apa aja ini Mas, ini buat apa Mas yang di sebelah kiri Mas Kiki? Nah, kita kenalan yang pertama. Kita kenali dulu fitur-fiturnya. Oke. Yang pertama kalian akan disuguhkan secara executive ini plus atau ini. Kita pilih yang tangga plus. Nah, di sini teman-teman akan disuguhkan beberapa pilihan. Pilihan ini adalah konten kalian, konten yang akan kalian buat. Misal di website yang ini. Dalam satu tampilan ini ya, ini ada dua konten. Kontennya untuk teks, untuk tulisan, yang satunya kontennya untuk gambar. Itu dari teman-teman. Ada juga yang tiga konten di dalamnya. Nih, desain grafis, IUA, internet marketing. Ada juga yang konten kayak gini. Nah, di sini kalian bisa memilih sendiri, meraba-raba sendiri. Oh, saya mau buat suatu website yang awal-awal itu mempunyai dua konten sini. Nah, misal kayak kita biasanya kayak yang sini juga ya. Selamat datang di web saya. Kita akan menyambut seseorang yang mengklik link kita ataupun mampir ke web kita. Misal kita pilih ya dua konten. Oh sudah. Kita pilih yang 4 kontainer biar kita merasakan melihat tools-toolsnya yang ada di sini. Oke. Yang pertama kita push dasarnya. Push dasar dulu ya. Push dasar itu untuk konten yang ini teman-teman. Untuk konten yang tulisannya agak besar. Headline. Kalau mungkin ada yang berita baca-baca koran ataupun baca-baca berita, itu pun ada tuh. Tulisannya yang paling besar, paling tebal. Yang lainnya kecil, dia besar-besar sendiri itu. Headline. Oke, kita kasih masukkan. Terus, oh ini mas headline. Oh, misal tambahkan teks. Entah itu apa, selamat datang. Datang di portofolio saya. Ini misal ya, kita kenalan dulu sama terusnya. Oke. Nah, selanjutnya gambar. Oke, gambar. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Oh, gambar ini untuk mengikut gambar. Oke. Yang kedua, kita tambah lagi ya. Kita tambah lagi. Kita perkenalan dulu dikit-dikit aja. Secara singkat aja ya. Ini untuk gambar. Yang kedua untuk penyusun teks. Nah, di teks ini untuk kita menulis suatu isi. Oke, ini untuk video. Nah, biar teman-teman tahu nih, biar saya tampilkan aja nih. Ini video. Tombol. Coba lagi. Pembagi. Coba kita lihat ini beberapa fitur-fiturnya. Teman-teman bisa coba-coba sendiri. Nah, data Google. Coba semuanya, nggak apa-apa. Nah, icon. Nah, di sini kan, di sini adalah tools-tools dasar yang ada di Elementor. Mulai dari headline, gambar, isi, video, tombol, pemisah, pemberi jarak, Google Map, dan juga icon. Untuk di dalamnya nanti kita bahas pada saat kita membuatnya. Yang penting teman-teman itu sudah paham dasar-dasarnya aja dulu. Oke, kita hapus dulu. Oke.
Setelah itu ini yang Pro. Ini nggak bisa karena untuk Elementor sendiri ada dua tingkatan nih teman-teman. Tingkatan pertama itu adalah tingkatan dasar, di mana tingkatan dasar yaitu kita membuat suatu website dengan Elementor. Untuk tingkatan selanjutnya, tingkatan yang kita bisa lebih interaktif nih untuk membuat websitenya. Cuman nanti aja. Kalau teman-teman ada rezeki atau apa bisa nanti di upgrade sama yang Pro. Supaya nggak terlalu aneh sih. Tak kasih triknya nanti. Ini kotak gambar. Kita coba satu-satu aja. Oke. Kotak gambar, kotak icon, coba aja. Pesan berbintang, kalau saya coba aja. Karena ini adalah dasar-dasarnya teman-teman. Jadi kalau kita nggak tahu tools-toolsnya, anggapannya kita nggak tahu cara menggunakan alatnya, susah kita untuk membuat satu tampilan. Testimoni kita lihat. Nah, oke. Banyak. Oke, silakan nanti teman-teman coba-coba aja sendiri. Ini sudah jam 4. Oke. Kita masuk dalam pembuatan WordPress-nya. Pembuatan website-nya. Oke. Yang pertama apa? Kita membuat suatu headline dan juga suatu teks. Dan dua kontainer. Oke, kita klik plusnya. Klik yang dua ini. Dash. Oke. Otomatis teman-teman akan ada dua tanda plus ini. Anggapannya dua kanvas untuk teman-teman apa ya? Memasukkan konten-konten teman-teman. Misal kayak yang tadi. Ya udah. Kita kasih headline dulu nih teman-teman. Misal, selamat datang di website foto saya. Nah, di sini teman-teman, kita lihat di kiri ya. Untuk ukurannya, teman-teman bisa diedit. Ini. Ukuran SSL bisa diedit. Tagnya tag kasih H2. Nah, perataan, misal rata kiri, rata kanan, anggapannya di Microsoft ya, rata tengah, rata kanan. Nah, rata kanan kiri. Oke. Setelah itu, Mas, kok cuma kayak gini? Mas, gak bisa tadi ubah font, gak bisa tadi dirubah warna, Mas. Bisa. Klik di gayanya. Klik dulu ininya. Kalau semua ada yang klik mana, klik dulu ininya. Tesnya, baru klik yang gaya. Ubah warnanya, teman-teman klik yang ini. Jangan, oke. Klik yang ada warnanya. Klik. Contoh, teman-teman, satu website yang berwarna biru. Saya suka biru ya. Warnanya biru seperti ini ya. Oke. Sudah. Mau merah? Boleh. Tinggal cari yang warna merah. Nah, saya kan mau suka warna biru, kita warna biru. Setelah itu, Mas, diubah fontnya bisa, Mas? Bisa. Penulisannya itu diklik, teman-teman. Teman-teman silakan ubah fontnya, terserah teman-teman mau pakai font apa. Misal saya pakai font Unito, teman-teman silakan pilih. Ukurannya nih, teman-teman. Bisa diubah. Kurang besar, Mas? Oke, bisa tak besarin. Selamat datang di porto saya. Ketebalan. Ketebalan kasih 800 apapun. Transformasinya agak usah diubah, ini aja. Kalian bisa diedit sendiri, teman-teman. Kalian bisa nyoba-nyoba sendiri. Baik transformasi bisa dicoba-coba. Nah, itu sampai sama kayak di WordPress. Huruf kecil semua, huruf besar semua. Gayanya bisa normal, italic. Nah, bisa. Dekorasinya garis bawah. Itu juga. Silakan teman-teman coba sendiri. Tinggi baris bisa. Coba dia teratur nih. Nah, kalau teman-teman itu membuat satu website menggunakan Laravel atau programmer itu bakal banyak nih programmer. Bahkan dalam satu tulisan ini kita mau mengeditnya itu banyak yang kita ketik. Di sini menangnya CMS, menangnya WordPress di Elementor ini. Oke, kita sudah cukup. Teman-teman boleh mendaftar apapun. Terus teman-teman klik yang ini pojok kanan atas yang di Elementor. Klik yang penting teks. Kita kasih isinya.
Misal, saya adalah Afif Haidar itu seorang UX designer dan juga dan internet marketing. Nah, kalau sudah teman-teman, silakan teman-teman itu kasih teman-teman mau ngasih apa-apa silakan. Kalau saya kayak gini nih, salam semua, jadi boleh kalian pakai ini. Saya mau pakai ini, teman-teman boleh diedit mau pakai apapun yang teman-teman suka. Salam semua, saya Afif Lukis, seorang dipilih berbakat dalam bidang desain grafis dengan pengalaman selama 5 tahun. Atau teman-teman bisa mendeskripsikan teman-teman, usahakan pendeskripsian teman-teman ini sesuai dengan, pertama sesuai dengan profil teman-teman. Kedua, intinya poin-poinnya ada bagaimana deskripsi kalian itu apa ya, menarik untuk orang yang baca. Gak usah panjang-panjang, gak usah pendek, jangan pendek-pendek juga. Yang penting bagaimana kalian yakin dan orang-orang yang membuka website kalian ini yakin bahwa kalian ini benar-benar profesional. Kalau sudah selesai, misal kayak saya ini, salam semua, saya Febri Rikis, ahli berbakat di dalam desain grafis dengan pengalaman 5 tahun. Poin pertama, saya mengedepankan 5 tahun di desain grafis saya. Awal karir saya kasih tahu. Terus apa ini? Sekarang saya lagi ngapain aja. Dan juga saya pernah bekerja di mana saja. Kota seperti Jember dan Jakarta. Jadi dikasih tahu nih teman-teman. Nah, untuk portofolio teman-teman, saran saya, deskripsinya jangan terlalu pendek dan jangan terlalu panjang juga. Kasih poin-poin yang kalian ingin tonjolkan. Misal kalian itu seorang programmer front end, kasih aja kalian sudah berpengalaman berapa tahun, sudah kerja, mungkin menghasilkan kerja di mana saja, apapun apa, kasih tonjolan-tonjolannya aja, jangan terlalu panjang. Jangan kalian seperti bercerita. Itu tips dari saya. Pertama, untuk deskripsi ini ya. Yang kedua, kita masukkan gambar. Klik lagi yang sebelahnya. Kita masukkan gambar. Nah. Loh, Mas, gambarnya gimana cara masukkannya, Mas? Oke, gini aja, kasih tahu. Pilih, kalau klik sudah, gini ya. Sorry. Klik, drag, tekan, jangan dilepas, sampai semuanya jangan dilepas, terus dilepas. Tes. Nah, setelah itu, pilih gambarnya. Nah, ini saya sudah memasukkan beberapa gambar. Tapi Mas, saya pengen masukkan gambar-gambar yang lain. Oke, boleh. Teman-teman silakan ke galerinya dulu. Misal, ini saya sudah download beberapa gambar yang sip. Oke, misal, belajar. Ini saya memiliki beberapa gambar. Suatu ilustrasi ya. Pilih semuanya. Kalau teman-teman ingin pilih semuanya dulu. Klik Ctrl A. Ataupun kalian pilih salah satu, klik Ctrl A saja. Setelah itu, gunakan dasarnya yaitu drag and drop. Oke, klik, drag terus sampai ke elemen tengah. Setelah itu sampai sini, taruh bekas, dilepas. Untuk WordPress ini, kita anggapannya kita itu dasarnya drag and drop. Tekan, geser, taruh. Oke, sudah selesai upload kan? Oke, kalau sudah selesai ke upload, kita mau pakai yang mana ini? Misalnya yang ini. Oke, klik yang ini, terus pilih. Push. Keren Mas ya? Oh, jelas. Oke, kalau sudah, oke, kita sudah kan? Nah. Oh, sudah. Oh, apa ini kurang? Oh, ini Mas kurang, Mas. Kurang tombolnya, Mas. Oke. Kita kasih tombol biar seumpama ada klien ataupun orang yang melihat website kita mau bekerja sama. Itu alasan kenapa kita membuat web portfolio, web branding, agar orang-orang ingin bekerja sama dengan kita itu mudah untuk menghubungi kita, melihat hasil kerja kita. Klik aja drag and drop test. Nah, klik di sini. Nah, jenisnya bisa jadi info berhasil itu kalau dari saya itu langsung ke tes aja. Di sini misal kasih tulisan hubungi saya. Loh, Mas, kekecilan Mas. Ini Mas diganti ukurannya sebesar. Oke.
Nah, kalau seumpama dari teman-teman, bila kita membuat website dulu ya. Oke, sudah. Terus, Mas, oh, mengubah apa? Fontnya Mas, sama kayak tadi di sini di penulisan, ubah ini tuh. Oke. Setelah itu warnanya Mas bisa diubah, bisa. Diklik warnanya ini. Misal, saya pengen warnanya itu biru kayak ini. Kayak ini aja contoh warna. Kita buat website sederhana aja. Itu sudah selesai. Oh, bagus Mas ya. Ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Oke, kita sudah membuat suatu web yang bagaimana kita untuk menyambut suatu orang yang akan datang ke website kita. Jadi orang mengklik website kita langsung disambut dengan selamat datang di website Porto saya. Enak tuh dipandang kan? Nah, kita oke. Untuk sekarang, nih saya kasih tips orang-orang yang males baca, kasih video aja. Contoh misal kayak gini, klik lagi yang sebelah yang di bawah. Nah, klik contoh kalau satu teman-teman kayak gini, kan ini satunya. Nah, satu. Nah, ini pilih yang bawah aja. Pilih satu aja. Ya, satu. Setelah itu, kasih video. Video. Sini, klik, drag, ditekan, lalu dilepas. Nah, oke. Sudah ada videonya, sudah. Aman videonya? Kita lanjut. Oke, sudah. Kita lanjut. Apa ini mas selanjutnya mas? Oh, ini lupa mas. About me-nya tentang saya dikasih. Gimana caranya? Sama kayak yang tadi. Kita kasih headline. Tajuk ya, ini headline. Nah, kliknya hati-hati ya teman-teman. Kliknya di atasnya si video. Contoh misal kita tadi, nah, ini kan ada nih warna ungu nih kalau di tampilnya kalian. Diklik, tambahkan teksnya tentang saya. Kok di pinggir mas? Ubah perataannya tentang saya. Oke, kita lanjut lagi apa ini? Keahlian. Oh ada tiga sekarang. Yang tadi ada dua konten, yang satu yang barusan ada satu konten, sekarang ada tiga konten. Kena, kita klik dulu nih ya. Klik lagi, pilih yang satu. Untuk pembuatan konten yang ketiga, saya sarankan pakai yang garis arah yang ke pinggir. Oke, sudah. Oke. Setelah itu, kasih kontennya apa ini di sini? Keahlian saya, berarti kita kasih headline lagi, keahlian saya. Keahlian saya. Diratakan, dirata tengah dulu aja, bentar. Sorry. Saya yang salah. Oke, ini teman-teman, sorry. Nah, sorry ya. Pilih yang ke bawah aja dulu. Tanda bawahnya ke bawah. Lalu pilih tajuk. Oke. Kenapa saya salah? Karena ini saya akan menjelaskan apa itu kontainer yang tadi kita aktifkan. Misal kita keahlian saya taruh di tengah. Oke, sudah. Nah, ini kontainer sudah kita aktifkan. Buat apa sih mas kontainer ini? Kontainer ini anggapannya wadah. Kayak gini nih, wadah. Misal di sini ada dua konten. Oh ini wadahnya berarti ada dua. Satu kontainer ini, satu kontainer ini. Section, namanya itu section. Itu bisa kita bagi 4 wadah. Wadah bisa kita bagi beberapa wadah. Nah, suara saya apa terdengar ya? Mas Rahman? Iya, Mas. Terdengar ya suara saya? Iya, Oke, saya lanjut ya. yuk. Oke, jadi teman-teman dalam pembuatan web itu ada namanya kontainer. Kontainer itu wadah. Wadah di mana teman-teman itu
untuk mengisi konten-konten kalian. Ya, misal kayak ini yang di atas. Saya memiliki wadah, saya akan membuat suatu wadah. Nah, kayak gini yang tadi. Oke, mau kamu mau buat apa? Aku mau buat suatu teks dan gambar. Berarti butuh 2 wadah. Kasih ini 2 wadah. Mau dibuat 4 wadah, 3 wadah, sampai ada 6 wadah. Nah, itu bisa. Nah, di sini kita akan membuat suatu konten lagi. Nah, di sini kan sudah selesai. Terus kita pengen ini apa ini? Nah, kalau sudah selesai, apa fungsi kontainer? Kita klik dulu kontainernya. Nah, di sini saya kelihatan aja ya langsung. Nah, kalau seumpama kita saya bedakan ya. Misal kita ingin membuat suatu tampilan yang kayak gini. Oh, berarti ini Mas, tampilan ini, wadah besarnya ini, wadah utamanya, ini ininya ditaruh tengah, ininya nanti ada 3 lagi ya Mas. Oh, nggak semudah itu ya. Jadi yang pertama baru dikasih dulu saya praktekkan aja. Kalau kita memilih, ini saya memilih yang di atas ini yang bawah ya. Kalau kita memilih, saya ulang lagi ya. Kalau oke ini sebentar. Sebentar ya. Ini headset saya ganti headset dulu ya. Bentar, saya ganti headset dulu. Oke. Mas Ahmad, suara saya kedengeran enggak? Saya ganti headset. Aman ya? Aman. Oke. Ini saya ganti headset ya. Saya buka headset saya. Oke. Nah, kontainer ini ya teman-teman. Kontainer ini sebenarnya perbedaannya gini ya. Kalau kalian ingin membuat satu tampilan seperti itu, kita membuat wadah contoh misal yang pertama ini yang A, kita menggunakan kolomnya ke bawah. Jadi kalaupun kita mau membuat konten itu akan tersusun ke bawah. Tes ya. Kalau yang kedua, yang ke samping kita akan mengisi konten, kita memasukkan konten di dalam wadah besar ini akan tersusun ke samping. Penting soalnya ya. Misalnya kita membuat satu konten, saya membuat satu konten. Saya memasukkan ini drag and drop, saya taruh lagi satu teks, otomatis akan ke bawah ya. Nah, kalau yang sebelahnya, yang satunya, saya naruh nih teks, taruh. Terus saya mau naruh lagi nih teks, taruh. Nah, dia tekan terus ke samping. Saya mau naruh gambar, taruh. Nah, itu perbedaan wadahnya itu kita gimana ini? Agak belibet mungkin, perlu proses untuk pemahamannya, cuman ini penting. Ya. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke yang tadi. Kita menggunakan yang kedua. Ya. Mas di sini kan ada 3 mas. Gimana cara kita pakai kontainer. Kita klik kontainernya ke bawah. Lalu setelah itu kita klik kontainer yang di sini, kita angkatkan ke samping. Kita bisa memodel apapun menggunakan kontainer ini. Bisa diarahkan ke samping, bisa diarahkan ke bawah, kiri, atas, kita angkatkan ke samping. Terus kita buat nih teman-teman menggunakan apa? Nah, kita menggunakan kelola gambar. Kenapa? Karena saya menggunakan gambar yang sudah saya import tadi. Kita gambarnya kayak yang tadi ya, tapi gambarnya. Nah, saat kita memiliki kelola gambar, kita akan menggunakan tadi. Kelola gambar, pilih misal kayak tadi ini ya, klik terus pilih lagi. Nah, kita sudah jadi satu. Contoh di UI Designer. Ya, itu.
Loh, terus Mas gimana Mas? Kan ini ada tiga. Agar lebih mudahnya, teman-teman diklik aja, klik di sininya, syuting kotaknya yang ada ini, klik, kita klik Ctrl D sebanyak yang kita inginkan. Misalkan tadi ada tiga, berarti tinggal tambah dua. Tadi ya. Nah, kita edit lagi nih teman-teman. Ini setengah lima. Kita edit lagi ya. Saya kasih setengah jam aja untuk teman-teman tanya-tanya lagi. Jadi ini website ini akan saya mungkin sampai konten ini aja dulu. Saya akan setengah jam ini kita tanya-tanya, kita sharing-sharing. Oke? Oke. Mas, ini gimana Mas? Kok tapi gambarnya kecil? Punya jenengan kan besar. Oh, kita klik aja, klik gambarnya ini. Setelah itu, pilih yang opsi gambar. Yang oh, besar kan? Spasinya, jarak antara gambar dan teksnya kita atur bisa. Hadis batasnya bisa. Oke, kita buat. Kita sudah buat. Kita sudah buat ini. Kita sudah membuat 60%. Ini bisa dibilang 70% kita sudah membuat web portfolio kita ini. Nah sekarang ini sudah jam setengah lima. Saya ngasih teman-teman untuk diskusi nih. Mas ini buat apa? Mas gimana caranya? Kok punya sampean ini bagus? Kok punya sampean ini ada ininya. Silahkan tanya dalam sesi setengah jam ini. Monggo Mas Rahmat. Oke, terima kasih Mas Kiki buat pemaparannya. Nah, berarti kita sudah mengikuti tahapan demi tahapan dalam membuat website buat portfolio personal branding kita. Mungkin untuk saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung, terus mungkin tadi pas waktu Mas Kiki memaparkan mungkin ada yang kecepatan, terus ada yang ketinggalan atau dan lain sebagainya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman sekalian yang hadir pada sore hari ini. Mungkin dari teman-teman, monggo silahkan. Monggo teman-teman, mungkin tadi ada yang menyimak, mungkin ada yang ketinggalan atau kelewat step yang hanya itu mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin ada yang masih belum paham atau gimana, monggo silakan ditanyakan. Mungkin ayo teman-teman silahkan kalau mau tanya nih ya teman-teman. Soalnya dalam pembuatan website kita belajar menggunakan website 2 jam langsung jadi super banget gitu ya. Ini websitenya Mungkin sudah ini perlu proses. tahapan demi tahapan ya Mas. Mungkin tidak mungkin kalau kita satu kali pertemuan buat website itu langsung jadi sempurna itu nggak mungkin rasanya ya Mas. Mungkin itu masih beberapa persen aja, beberapa aja itu Mas yang jadi itu Mas. Ini Mas Rahmat udah mendekati sudah kita sudah bisa membuat satu website ini. Tinggal nanti teman-teman dieksplor aja, diedit-edit aja. Kalaupun ada suatu tools-tools yang mungkin di kiri ini banyak ini masih toolsnya, ada yang nggak tahu tanya aja. Ataupun kalian coba-coba sendiri aja di rumah karena dalam waktu beberapa jam, mungkin kita mulai tadi jam 3.15 ya Mas Rahmat, sampai jam setengah 5 itu kita sudah nyampe ke sini itu sudah bagus banget. Apalagi teman-teman yang sudah nyampe ke Ya, tahap bagus banget. Ini bisa mungkin bisa dipamerkan lah sedikit lah ke teman-teman kalian. ya Mas. Mungkin ini dari teman-teman. Mungkin silakan teman-teman kalau mau ada yang mau ditanyakan,
mumpung kita masih ada di dalam forum ini. Nah, dan ini ini pastinya masih banyak fitur-fitur yang masih belum dieksplor. Mungkin nanti teman-teman explore sendiri, coba itu bagaimana anunya kita buat portofolio kita semenarik mungkin begitu. Izin bertanya, Mas. Nah, semoga silakan Mas Sohib. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini pengen menanyakan apakah bisa contohnya seperti desain. Desain ini kan kalau sekarang kita tahu kalau di laptop ataupun komputer itu ada Photoshop, apapun semacamnya. Akan tetapi desain grafis itu kita bisa melakukan di handphone juga, seperti aplikasi Canva, Pixar, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembuatan web portofolio ini, apakah bisa kita menggunakan HP gitu? Karena di saya sendiri dan teman-teman juga sendiri, kebanyakan ketika kita menggunakan laptop apapun itu kurang paham lah ataupun belum mempunyai laptop gitu. Apakah ada cara lain? Apakah juga ada cara di HP juga ada pembuatan web portfolio yang gratis gitu? Gimana, Mas? Nah, mungkin monggo Mas Kiki, mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Mas Sohib ini. Baik, Mas Sohib. Untuk pembuatan web menggunakan HP ya, Mas Sohib. Pertanyaan ini bagus banget ya, Mas Sohib. Untuk pembuatan web dalam menggunakan handphone, kalau untuk Elementor sendiri itu kurang maksimal, Mas Sohib. Pertama, kalau yang ini ya, pertama. Yang kedua, itu bisa ada beberapa tools yang saya tahu untuk membuat suatu portfolio. Jadi ada beberapa tools yang saya mungkin beli itu bisa mengupload beberapa gambar. Jadi kita tinggal ngupload template, kita tinggal ngupload gambar-gambarnya itu bisa, itu ada. Itu kalau nggak salah ada toolsnya. Saya pernah nyoba soalnya. Itu ada toolsnya kok Mas Sohib. Cuman Mas Sohib, nah, di sini cuman kenapa kita menggunakan Elementor, kenapa kita menggunakan laptop? Karena ini sebuah investasi bagaimana kita akan dicap sebagai lebih profesional. Misal nih Mas Wahid, kalau kita menggunakan template ataupun contoh template, kita menggunakan template yang ada di tools yang ada yang sudah berjuta umat itu udah punya, ya, ya otomatis, oh ya udah ini sudah ada sih, sudah ada tampilannya kayak gini, oh desainnya sudah ada kayak gini. Itu kan merasa kita itu gak profesional. Ya udah kita tinggal menggunakan template. Cuman plusnya keuntungan kita menggunakan WordPress, Elementor dan laptop itu, keuntungannya itu maksudnya keuntungannya itu kita bisa membuat sendiri, kita membuat dengan pribadi kita sendiri, personal kita sendiri, desain layouting kita sendiri tanpa ada yang menjiplak, beda-beda pasti. Sehingga itu jadi contohnya ada Mas Sohib, ada toolsnya, saya tahu nanti saya kabari, itu ada toolsnya, cuman kita nggak perlu gambar itu, cuman untuk maksimal enggak, cuman agar lebih maksimal, profesional dan lebih lain daripada yang lain, kita menggunakan laptop. Jadi seperti itu, ada cuman nggak maksimal kayak gitu Mas Sohib. Sudah Mas Rahman. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan atau bagaimana? Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Izin tanya Mas. Ya, gimana Mas Eko? Mas Andrian. Mas Eko Mas. Ya, izin tanya ya Mas, buat Mas Afif Nurifki. Ini materinya luar biasa sekali tadi ya. Saya dengerin, tapi saya tadi di pertengahan ada
disuruh-suruh tadi, makanya nggak full dengerin tadi. Tadi mau tanya ini, kalau misalnya website kita itu agar bisa dilihat oleh orang lain tuh gimana Mas ya? Biar maksudnya itu biar online gitu loh, biar orang lain itu bisa lihat website kita gitu. Tadi kan mungkin kalau pakai apa XAMPP ada tadi Mas ya. Kalau pakai XAMPP kan mungkin hanya kita saja Mas ya yang bisa lihat ya. Nah, itu gimana sih caranya agar website kita itu bisa dilihat oleh orang-orang lain gitu. Terima kasih Mas Afif. Sama-sama Mas Dimas. Ini saya izin langsung jawab ya Mas Dimas ya. Oke, diambil dulu Mat. Sepertinya barangnya Mas Ahmad jatuh. Oke, jadi Mas Dimas, untuk terkait kita bisa dilihat di online kan ya. Nah, di sini Mas Dimas, saya kasih tahu kenapa kita menggunakan localhost pertama, localhost dulu. Karena apa? Karena untuk belajar dulu. Untuk di online kan itu bisa menggunakan hosting. Ada yang otomatis agar lebih profesional hosting yang berbayar. Ada juga hosting yang tidak berbayar, cuman lebih profesional lagi maksimal yang berbayar. Ada yang nggak berbayar, ada yang lebih murah-murah. Cuman kan saya sarankan pakai yang berbayar aja. Sekalian kita personal branding kan lucu juga Mas ya, kalau cuma bukan lucu sih. Sekalian juga kita personal branding kita memaksimalkan personal branding kita agar lebih dilihat dan profesional. Nah, untuk sekarang Mas Dimas, kita akan membuat suatu layouting dulu. Di tahap ini kita akan membuat suatu website di mana website kita ini belajar, kita memahami beberapa baik tiap toolsnya, kita membuat layoutingnya, depannya kita membuat websitenya dulu bagus. Kalau sudah bagus, loh ini pasti sudah ada di localhost. Gimana caranya kita kalau semua di online kan? Apakah saya buat dari awal? Oh enggak, ini bisa website yang sudah kita buat untuk belajar ini kita bisa langsung implementasikan di hosting. Gimana caranya? Itu nanti di tahap berikutnya. Kenapa? Karena website ini masih belum sempurna. Jadi kayak gitu Mas Dimas. Itu bisa kita kondenkan dan kita tidak perlu mengerjakan ini 2 kali. Kita bisa menggunakan template ataupun apa ya, bukan template. Hasil kerja kita, hasil belajar kita ini kita gunakan di dalam hosting. Kita pakai dalam hosting. Jadi aman Mas Dimas. Gimana Mas Dimas? Oke Mas Kiki, terima kasih atas jawabannya, ini luar biasa sekali ya Mas Kiki. Saya sebenarnya juga tertarik nih, tertarik juga mau belajar tentang Elementor ini gitu. Makasih Mas Kiki atas ilmunya yang luar biasa ini. Sama-sama Mas Dimas, semoga ini barokah. Nah, di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Monggo teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Ya, jadi teman-teman, kenapa saya dikhususkan untuk setengah jam ini menggunakan waktu setengah jam ini untuk diskusi? Karena teman-teman setelah belajar ini bisa dicoba-coba sendiri dulu di rumah, dieksplor sendiri di rumah. Jadi teman-teman itu bisa buat suatu website di rumah, coba aja toolsnya. Jadi prinsip saya itu explore, tetap ada bereksplor, tetap ada dicoba-coba aja semua. Kalau sudah dicoba-coba semua, coba kalian itu buat-buat. Nah, di pertemuan selanjutnya baru kita masuk ke dalam tip-tip trik rahasianya. Bagaimana tuh toh? Saya akan kasih tahu nanti gimana Mas ini masa kita bayarnya mahal Mas. Padahal kita untuk personal branding kita, saya ada beberapa tips agar apa yang ada di buku ada yang bisa dipakai. Semua tipsnya ini saya akan kasih tahu nanti. Jadi teman-teman, untuk berikutnya saya akan beberkan tips-tipsnya. Terus yang ditanyakan Mas Dimas, bagaimana menggunakan apa ya hosting, ataupun kalau kalian sudah pengen langsung di online kan, kita coba instan WordPress menggunakan hosting. Jadi seperti itu. Jadi kan
enak. Kita sudah belajar, kita sudah coba-coba, anggapannya ini kita saat ini kita belajar tentang meraba-raba, toolsnya barangkali ada yang menonton ini di YouTube terkait ulangannya. Kalian coba aja dulu tools-toolsnya. Kalian lihat videonya itu tiap detiknya. Kalau ada yang bingung tanya ada di komen di YouTube-nya RTIK Jember. Kalian itu tanya-tanya di sana apa keluhan kalian, apa yang error. Insya Allah dari admin RTIK Jember itu fast respon. Nanti kalau seumpama kalian sudah selesai dan kalian sudah explore itu untuk teman-teman juga yang lagi nonton ya, play ulangan, kalian itu coba membuat satu website portfolio branding kalian. Kalian coba aja dulu kan sekarang kita bedanya kayak di keahlian. Kan kalian bisa kasih gambar-gambar, kita kan sudah pernah menginputkan gambar-gambar hasil kerja kalian, hasil proyek kalian, itu kalian coba import, kalian buat websitenya. Untuk minggu depan kita ketemu lagi, kita akan membuat bagaimana bagaimana kita menggunakan website ini, bagaimana kita menggunakan Elementor ini secara maksimal. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang melihat ulangannya di YouTube, coba-coba aja dulu. Dan walaupun ada yang di Zoom-nya ini, coba aja dulu pakai Elementor. Coba aja toolsnya semua, raba-raba semua toolsnya, keep explore. Setelah itu, untuk berikutnya kita masuk ke advance, di mana kita membuat suatu website dan di online kan menggunakan hosting. Nanti kita belajar install WordPress secara online pakai hosting. Jadi gitu. Ini guys, ada Mas Sohib ini juga tanya ya, Kak pengen lihat semua hasilnya Kak Vivi selama menggunakan Elementor. Saya kasih tahu ya Kak Sohib. Ini satu website. Oh ya, saya belum bilang sih ya. Saya kasih lihat. Ini tulisan di studio ini agensi kreatif saya. Nah, misal ini seperti ini Kak Sohib. Ini salah satu ya. Ini web agensi kreatif saya. Ini salah satunya lihat. Kalau kalian lihat juga bisa berinteraktif bersama bosnya. Ini juga bisa berinteraktif. Tombolnya juga bisa berinteraktif. Ini juga bisa berjalan. Kalau kita sudah benar-benar memaksimalkan, kalau kita pakai WordPress yang biasa, nggak mungkin kayak itu. Coba lihat, ini interaktif ini dia sudah jalan sendiri. Ada yang animasinya muncul, ada yang sampai lihat selengkapnya tuh. Bagaimana interaktif tombolnya seperti ini. Nah, ini juga ada. Nah, ini seperti ini, ada portfolio dari kami nih, dari Home Studio, agensi kami. Nah, tuh. Keren bukan? Kalau mungkin ada yang apa ya? Kalau mungkin ada yang bilang ini biasanya pakai programmer ini Mas. Oh, tidak, ini pakai Elementor. Selama kalian bisa memaksimalkan Elementor, ini pasti bisa terjadi. Tuh, lihat. Nah, seperti itu teman-teman. Ini salah satu dari bagaimana saya memaksimalkan WordPress Elementor tanpa menggunakan coding. Nah, jadi kalau kita sudah benar-benar memaksimalkan suatu tools dalam era digital ini, kita nggak perlu takut-takut apa ya dengan programmer mengetik kode-kode yang mungkin buat atau apa. Kita sudah bisa membuat suatu website yang bagus banget. Nah, jadi ini salah satunya. Nah, ini juga ada ucapan digital untuk yang Idul Fitri, bisa juga ada. Nah, seperti itu Kak Sohib. Nah, kalau di sini Kak Sohib, ini kita hanya membuat suatu sederhananya saja. Ini basicnya aja. Kalau pengen lebih dimaksimalkan, udah kita kasih tips aja tipsnya. Dan nanti bisa di-explore lagi sama teman-teman semua. Jadi saya nggak bakal ngasih apa ya, ngasih tahu, bukan nggak bakal ngasih tahu, saya bakal ngasih tahu dikit apa ya, poin-poinnya aja. Kalau kalian tanya, silahkan komen di YouTube-nya, RTIK Jember. Kalian itu tanya atau apapun tentang Elementor ini, insya Allah adminnya akan terus respon. Dan mungkin adminnya itu kan nggak dari saya juga. Saya mungkin salah satu adminnya. Jadi seperti itu.
kita belajar kok nggak sama seperti yang dicontohkan Mas Budi, karena ini masih basicnya. Kalau kita sudah memaksimalkannya, nah, jadi seperti itu Mas. Gimana Mas Ahmad? Oke Mas, cukup menarik ya Mas yang sampean buat ini. Ya mungkin sekarang ini masih step by stepnya, mungkin bisa kita lanjut buat pertemuan selanjutnya di minggu depan. Jadi ditunggu Mas buat trik-trik menariknya yang sampean janjikan sama teman-teman. Kalau tips menarik bukan saya kayaknya Mas Ahmad. Saya lebih mengucapkannya jurus sakti ya. Nah, Ini juga termasuk ke teman-teman yang nonton ulangan nih di YouTube. Jadi nanti tak kasih jurus-jurus saktinya. siap Mas, siap Mas. Oke, saya kembalikan lagi ke Mas Rahmat ini Mas ya. Ya Mas, mungkin mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Berhubung waktunya sudah sore dan hampir hampir memasuki waktu maghrib juga ya, waktu maghribnya meskipun kurang lebih sekitar 50 menitan nih Mas. Ya mungkin bisa kita lanjutkan untuk minggu depan untuk sesi yang akan datang ini. Sebelum kita akhiri pada acara sore hari ini, mungkin buat teman-teman bisa on cam sebentar, kita sempatkan untuk itu bersama terlebih dahulu. Mungkin dari teman-teman bisa menyalakan kameranya, kita luangkan waktu buat foto bersama pada sesi sore hari ini. Monggo teman-teman. Mungkin lagi tidur, Mas. Oh, lagi tidur. Mungkin ada yang masak juga ini Mas. Sorry ini Mas. Oke, nggak apa-apa. Oke, mungkin yang buat panitia atau yang bertugas mungkin bisa dilakukan di screenshot buat kita foto bersama. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih juga pada Mas Kiki yang sudah memberikan ilmunya yang luar biasa. Semoga yang Mas Kiki berikan kepada kita semua dapat bermanfaat dan juga berguna bagi teman-teman semua, khususnya bagi teman-teman fresh graduate yang Amin, saat amin. ini sedang mencari pekerjaan. Membuat web portofolio untuk personal branding ini sangat penting juga bagi kita, terutama teman-teman yang baru lulus atau mungkin yang mau mencari pekerjaan. Ini sangat berguna juga bagi kita. Salah satunya jika kita mempunyai personal branding, yang dimana personal branding itu sendiri dapat menjadikan nilai tambah bagi kita di mata HRD tentunya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Afif atas ilmunya, Mas Ahmad.
Sama Mas. Makasih Mas Kiki buat ilmunya Mas. Nah, Atur nuhun, Mas Afif. siapa Ustadz? Matur nuwun, Yai. Kiai. Sehat semua, sehat semua. Amin, sehat-sehat. Amin. Kiai. Luar biasa. Nanti saya dikirimi videonya ya, YouTube-nya Nggih, ya. siap. Nggih, siap. Nanti saya kirim.